Selamat pagi dan perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11F24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang pertama, yaitu Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter seperti pada gambar di bawah ini. Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah yang sesedikit mungkin. Jika kita melihatnya ini dan kebutuhan kayu dari Ali, maka kita dapat membaginya dari 10 meter. Misalnya kita membelahnya menjadi 2, menjadi 4 meter dan 4 meter dan masih tersisa 2 meter lagi, tetapi 2 meternya tidak bisa dipakai kan. Yang selanjutnya, jika bagian yang 3 meter kita dapat membaginya menjadi seperti ini, 3 bagian, 3 meter, 3 meter dan 3 meter. Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan tantangan. Berapa banyak pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Jawabannya adalah B, yaitu 6. Karena 6 batang pohon ini yang 10 meter dapat dibagi menjadi 4 meter kayu. 4 meter kayu dengan 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini kan habis, maka terpenuhi dari tantangannya untuk memberikan sedikit mungkin. Terus inilah pola kombinasi potongan kayu, misalnya 4 tambah 4 plus 3, 4 plus 4 plus 3, 4 plus 3 plus 3 dan 4 tambah 3 plus 3, 4 plus 3 plus 3, 4 plus 3 tambah 3. Jadi hasilnya adalah batang pohon yang dibutuhkan itu adalah 6 batang pohon yang berukuran 10 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gal dari Unit Soid dari Prodi TRPL. Sekarang saya akan menjelaskan tentang usulan soal kedua. Di soal tersebut, clue-nya yaitu robot pembersih akan bergerak mengambil sampah yang paling dekat, kemudian bergerak ke sampah yang paling dekat berikutnya. Jadi di sini kita sudah menemukan polanya, yaitu robot tersebut akan bergerak ke sampah yang paling dekat seperti yang pada gambar. Jawabannya mengapa bisa kap biru? Dan pertanyaan lagi, kap biru manakah yang menjadi jawaban yang paling tepat? Apakah kap biru yang tepat di depan robot tersebut atau kap biru yang di diagonal dari robot tersebut? Nah, jawabannya yang benar adalah kap biru yang diagonal, depan diagonal robot tersebut akan menjadi sampah terakhir yang dipungutnya. Mengapa demikian? Nah, kita lihat clue-nya tadi, yaitu mengambil sampah yang lebih dekat jaraknya ke robot pembersih tersebut. Yang paling dekat yang pertama yaitu kap biru, lalu kita perkirakan apakah langsung ke kap biru selanjutnya atau ke kap merah atau bahkan ke kertas. Nah, kita lihat menjadi jawaban sampah yang kedua yang akan dipungutnya itu kap merah, lalu ke botol, ke kertas, kap merah, botol lagi, lalu ke kertas. Nah, setelah kertas ini kita akan langsung ngambil kap biru yang terakhir. Mengapa demikian? Karena tinggal kap biru lah yang belum dipungut oleh robot tersebut. Maka jawaban yang benar adalah kap biru. Nah, untuk dari soal ini kita bisa menemukan pilar computational thinking yang ada pada soal tersebut seperti di composition-nya. Kita memilih masalah tersebut, kita harus pilah menjadi bagian-bagian kecil seperti lokasi sampahnya, jarak sampahnya, urutan pengambilannya. Lalu yang kedua, kita mengenali polanya. Bagaimana robot tersebut, pola apa yang dilakukan oleh robot tersebut untuk mengambil sampah tersebut. Lalu yang ketiga ada abstraction, yaitu seperti pola sampahnya, pergerakan robot berdasarkan jarak paling dekat dengan perkiraan kita. Lalu yang keempat ada algoritma desain, yaitu seperti identifikasi sampah terdekat, bergerak ke lokasi sampah tersebut sehingga ulangi semua polanya hingga ke sampah yang terakhir. Lalu menggunakan prinsip greedy algorithm,
untuk menemukan solusi optimal pada setiap langkah. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Joseph Arthur Williamin dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan eh, menjelaskan soal yang ketiga. Soal yang saya bahas itu yakni insinyur bebas si berang-berang ingin membangun bendungan untuk menahan banjir. Ia memiliki setumpuk batang pohon seperti pada gambar satu. Ia ingin membuat bendungan seperti pada gambar kedua. Ia akan membutuhkan 1 jam untuk memindahkan setumpuk batang kayu pada arah vertikal dan 2 jam untuk arah horizontal. Bisa kita lihat dari videonya ini. Yang dipertanyakan minimal berapa jam yang dibutuhkan oleh insinyur bebas untuk membangun bendungan tersebut, yakni jawabannya 12. Karena di gambar di atas menunjukkan solusi yang membutuhkan 12 jam untuk membangun bendungan. Ini optimal jika kita hanya menggunakan gerak vertikal. Tapi bisakah gerakan horizontal memungkinkan solusi yang lebih baik? Ingatlah bahwa gerakan horizontal membutuhkan 2 jam. Untuk meningkatkan solusi kita, satu gerakan horizontal harus menghemat lebih dari 2 gerakan vertikal. Nah, di sini terdapat pilar computational thinking-nya, yakni yang pertama ada composition, yang salah satunya yaitu kita bisa menentukan lokasi awal dan tujuan masing-masing tumpukan kayu. Yang kedua, pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Kita bisa mengidentifikasi pola bahwa setiap tumpukan lebih cepat dipindahkan menggunakan gerakan vertikal. Yang ketiga, ada abstraksi. Kita bisa fokus pada elemen penting seperti waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan dan jumlah tumpukan kayu yang harus dipindahkan. Yang terakhir yaitu rancangan algoritma. Salah satunya kita bisa memprioritaskan gerakan vertikal untuk mengurangi waktu. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Jadi ini adalah soal dari saya yang saya dapat dari Bebras 2017 SMP dengan kategori soal penggalang. Ini adalah soal saya. Nah, alasan kenapa saya memilih soal ini, yang pertama, pemahaman algoritma dan proses iteratif. Soal ini meminta kita untuk mengikuti aturan perpindahan kursi berdasarkan jenis berang-berang dan arah gerakannya. Ini melatih kemampuan memahami dan menerapkan algoritma, yaitu langkah-langkah terstruktur yang menjadi dasar dalam pemrograman komputer. Lalu yang kedua, simulasi sistem dinamis. Pemindahan posisi berang-berang pada kursi mencerminkan simulasi sistem dinamis seperti simulasi proses di jaringan komputer atau proses dalam sistem operasi. Soal ini melatih siswa untuk memprediksi hasil dari suatu sistem yang terus berubah berdasarkan aturan tertentu. Lalu yang ketiga, kemampuan berpikir logis dan sistematis. Peserta harus mengidentifikasi posisi awal, menghitung pergerakan masing-masing entitas, dan menentukan posisi akhir. Ini mendorong berpikir logis, sistematis, dan presisi yang sangat penting dalam memecahkan masalah di dunia digital. Lalu yang keempat, analisis pola dan hubungan. Dalam soal ini kita diajar untuk menganalisis pola perpindahan setiap berang-berang. Pola-pola ini relevan dengan kemampuan analisis data atau pola algoritma yang sering digunakan di dunia teknologi. Jadi, dengan kombinasi dari logika, algoritma, dan pemikiran komputasional yang dilatih melalui soal ini, peserta dipersiapkan untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks untuk di era digital nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Syiadari dari Program Studi Teknik Metalurgi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PhD kami, yaitu mengapa saya memilih soal huruf Cina warna-warni. Nah, pada soal ini mengapa saya memilihnya, karena pada soal terdapat pilar computational thinking, yaitu pattern recognition, di mana arti dari pilar ini adalah metode bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan mengenali pola dan membuat step-step penyelesaian masalah supaya dapat diaplikasikan pada masalah yang sama ataupun mirip. Nah, pada soal huruf Cina warna-warni diberikan beberapa pola dan cara penulisan aksara beserta kode-kode struktur aksara Cina sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang diberikan pada soal. Kemudian dari pola tersebut kita dapat menentukan gambar mana yang dapat
eh, menyatakan aksara Cina yang dipertanyakan pada soal. Warna-warni diberikan beberapa pola di mana struktur kiri, tengah, kanan, dan struktur atas bawah. Struktur kiri memiliki pola berbentuk persegi, struktur tengah memiliki pola berbentuk bintang, struktur kanan memiliki pola berbentuk bulat, lingkaran, dan struktur atas memiliki pola segitiga, lalu struktur bawah memiliki pola melingkar seperti tali tergulung. Nah, pada soal ditanyakan pola mana yang menyatakan huruf Cina, aksara Cina, San, dan Pa, di mana struktur San itu memiliki pola atas, tengah, bawah. Struktur dari itu memiliki pola atas dan bawah. Lalu struktur dari Pa itu memiliki struktur dari Pa yaitu struktur kiri dan kanan. Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara melihat pola yang telah tersedia, dan jawaban yang benar adalah B. Shalom Bu, saya Andreas Sultan Salo Tahayan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433240016. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang akan saya ajarkan kepada anak sekolah nanti Bu, yaitu soalnya itu perang-perang di desa Aceh berkomunikasi dengan bendera. Bendera dapat mempunyai posisi horizontal dan vertikal. Nah, pada gambar tersebut Bu, mereka mengirimkan 5 huruf PQRST sesuai posisi bendera sebagai berikut. Nah, tantangannya Bu, apa bunyi pesan tersebut? Jawaban yang saya dapatkan dari sini adalah yang opsi B Bu, karena posisi horizontal dapat dikodekan sebagai 0 dan posisi vertikal sebagai 1, sehingga serangkaian posisi bendera vertikal horizontal vertikal horizontal dapat dikodekan sebagai 100101010 Bu. Huruf V dikodekan sebagai 0, huruf Q dikodekan sebagai 1, huruf R dikodekan sebagai 10, huruf S dikodekan sebagai 001, dan huruf T dikodekan sebagai 1001. Oleh karena itu hanya pilihan B yang benar Bu. Sekian dari penjelasan saya Bu, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Ramadhan Tambunan dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24021. Untuk soal saya yaitu, Bob si berang-berang mengembangkan sebuah sistem pengkodean yang terdiri dari 4 digit untuk mengkode sebuah kata menjadi kata rahasia. Aturan pertama yaitu huruf pertama selalu diambil, yang kedua hapus semua huruf A, E, I, O, U, H, W, dan Y. Yang ketiga, ganti huruf menjadi sebuah angka dengan aturan. Huruf B, F, P, V menjadi angka 1, huruf C, G, J, K, Q, S, X, dan Z menjadi angka 2, D dan T menjadi angka 3, huruf L menjadi angka 4, huruf M dan N menjadi angka 5, huruf R dan R menjadi angka 6. Aturan keempat, ganti 2 atau lebih huruf yang muncul berturutan dengan huruf tersebut, diikuti jumlah kemunculannya. Yang kelima, ambil 4 digit pertama saja, tambahkan 0 jika kurang dari 4 untuk menjadi 4 digit. Oke, untuk soalnya yaitu kode apa yang diperoleh untuk kata Hilbert. Nah, di sini kan ada kata-kata Hilbert nih. Kan kita seperti diketahui tadi, hapus semua huruf A, E, I, O, U, H, W, dan Y. Nah, untuk itu makanya kita harus tidak menggunakan I dan E, karena ini termasuk huruf vokal ya. Seperti kita ketahui, vokal tadi tidak ada huruf vokal di kode sini, di tabel ini. Nah, selanjutnya untuk jawabannya yaitu karena aturan pertama yaitu kita ketahui huruf pertama selalu diambil, yaitu H. Ini selalu diambil meskipun dia ada di sini ya, ada dihapus semua huruf, tapi dia harus selalu diambil karena ini aturan pertamanya, baru kita mengikuti aturan kedua. Nah, untuk H diambil. Nah, untuk huruf L, B, R, dan T kita lihat di sini. L itu angka 4, B itu termasuk angka 1, R itu termasuk angka 6, dan T termasuk angka 3. Jadi 4, 1, dan 3. Nah, ini seperti kita lihat di sini sudah dapat H 4163. Nah, karena mengingat aturan kelima yaitu mengambil 4 digit pertama saja, jadinya jawabannya yaitu H416. Karena 4 digit pertamanya H416. Sekian dari saya, terima kasih.